Nah, dalam masalah berhusnuzon kepada Allah ini, kita diwajibkan untuk bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jangan pernah kita mengeluh bahwasanya kita merasa semuanya tidak adil, atau ini kenapa seperti ini kenapa seperti ini. Semua sudah ada yang mengatur, teman-teman sekalian, bahwasanya Allah itu tahu apa yang kita butuhkan, dan semuanya sudah tepat pada porsinya. Nah, selanjutnya husnuzon dalam ketetapan Allah, ketetapan yang diberikan Allah kepada kita sebagai umatnya. Nah, teman-teman sekalian, husnuzon dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya yang memiliki arti bahwasanya kita harus dan wajib berprasangka baik kepada ketetapan Allah, kepada ketetapan yang diberikan Allah kepada kita, ya. Kita harus berprasangka baik kepada takdir yang diberikan Allah kepada kita. Jangan kita merasa, kenapa ya takdir aku seperti ini, kenapa ya aku harus seperti ini, kenapa aku harus dilahirkan seperti ini, atau kenapa aku mendapatkan takdir yang seperti ini, kenapa aku ditakdirkan miskin, atau kenapa aku tidak ditakdirkan bodoh, atau lain sebagainya. Nah, itu gunanya kita berhusnuzon kepada Allah agar kita terhindar dari sikap seujah. Nah, jangan kita merasa bahwasanya ketetapan Allah ini salah, seharusnya tidak kepada saya, seharusnya kepada si fulan, seharusnya kepada si B. Nah, sebagai contohnya saya mengambil seorang calon mahasiswa. Dia ingin mengambil kampus terbaik se-Indonesia. Nah, dia mencalonkan diri untuk menjadi calon mahasiswa di sini. Kemudian untuk mencapai tujuannya, dia melakukan kerja keras yang giat, belajar, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh, kemudian dia melaksanakan ibadah, baik itu yang wajib ya sampai yang sunnah, semua dia lakukan agar doanya terkabul. Nah, kemudian doanya tidak terkabul. Nah, kemudian si A ini merasa sangat kecewa. Kenapa ya seperti ini? Kenapa saya tidak lulus? Saya sudah melakukan semuanya. Kenapa Allah tidak membuat saya lulus? Saya sudah berdoa selama 1 tahun ini. Saya sudah berusaha keras. Kenapa saya tidak lulus di universitas ternama ini? Kenapa teman-teman saya yang lain yang malas untuk beribadah malah yang menjadi lulus? Kenapa saya tidak? Nah, kita bisa tarik diri kita lagi kembali. Kenapa semuanya bisa seperti ini? Mungkin menurut kita kampus tersebut baik untuk kita, tapi menurut Allah kampus tersebut tidak baik untuk kita. Makanya kita tidak dibuat lulus di kampus tersebut. Nah, kemudian jika si A ini mencalonkan diri menjadi seorang mahasiswa di kampus lain, dia diterima di kampus tersebut. Nah, berarti menurut Allah kampus si B yang satu lagi ya yang sesuai untuk dia. Kenapa? Karena Allah itu sudah menentukan ya mana yang terbaik untuk hambanya. Allah memberikan sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Allah sudah menempatkan semuanya sesuai dengan porsinya masing-masing. Nah, jadi kita tidak perlu beranggapan bahwasanya Allah tidak adil, tidak meluluskan saya di sini. Saya gengsi kuliah di B, saya mau kuliah di tempat A. Nah, bisa saja di tempat A kita mendapatkan banyak musibah, banyak cobaan yang kita tidak bisa hadapi. Sementara di kampus yang B, kita bisa mengerjakan semuanya dengan ringan. Nah, itu dia. Kenapa Allah memberikan kita tempat yang seperti itu? Kenapa Allah memberikan kita takdir yang seperti itu? Nah, itu dia teman-teman. Jadi dalam hal ini kita harus berhusnuzon kepada Allah, yaitu perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh, ya. Semua yang diberikan Allah itu yang terbaik untuk hambanya. Nah, dari materi yang kita bahas, dari tema yang kita bahas pada muhadarah kali ini, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya husnuzon itu sangatlah wajib, ya,
sangat wajib. Husnuzon sangat wajib dimiliki setiap muslim. Kenapa? Berprasangka baik itu sangatlah penting, ya. Penting bagi diri kita sendiri. Karena kalau kita suudzon, maka pikiran kita juga akan pusing memikirkan ini kenapa, sehingga kita berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Kita menyalahkan orang lain, menyalahkan Allah, menyalahkan diri kita. Nah, ketika kita berhusnuzon, maka kita akan menyadari, oh seperti ini. Berarti Allah sayang kepada saya. Maka Allah berikan saya teguran, maka Allah berikan saya ujian seperti ini. Maka Allah berikan saya pilihan seperti ini. Nah, itu dia teman-teman sekalian. Jadi kita harus bisa paham dan bersyukur kenapa Allah memberikan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Meskipun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi Allah akan berikan yang terbaik untuk kita, sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, saya harap tema kita kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya terutama untuk saya pribadi dan untuk teman-teman yang mendengarkan, semoga bisa kita dapat semoga ya dapat kita terapkan kepada diri kita masing-masing, sehingga kita menjadi manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berhusnuzon. Nah, teman-teman sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.